Inilah yang kita sebut sebagai maqasidus syariah ya. Nah, mudah-mudahan terlihat. Saya akan tampilkan zoom-nya. Nah ini, udah nampak ya. Sudah, Pak. Sebelum kita masuk ke sini, ya kita harus memahami dahulu agama ya. Agama itu dalam bahasa Indonesia ya. Itu ya tidak, agama itu apa? Hancur, berarti kalau kita beragama insya Allah nggak hancur gitu. Nah, berbeda dengan bahasa Arab. Bahasa Arab itu dinun. Din itu secara bahasa artinya adalah sultan. Sultan itu ya kekuasaan. Kekuasaan berarti identik dengan aturan. Ya, berarti dia adalah sistem, ya, sistem yang mengatur. Nah, apakah berbeda ad-din dengan agama? Kalau dari muaranya berbeda gitu. Kalau ad-din itu langsung ke dalam sistem. Tapi kalau agama dia adalah dampak. Dia tidak hancur, tertib gitu. Nah, sehingga banyak yang tidak sepakat dengan agama Islam. Jadi lebih pas itu ad-dinul Islami. Itu kalau kita berangkat dari bahasa ya. Tapi ya secara garis besar ya kita memahami agama itu adalah ya tuntunan lah ya, pedoman agar kita tidak salah dalam melangkah. Ya karena bagaimanapun kita perlu agama. Ya, bahkan di dalam Al-Baqarah ya, ayat 30 kita sudah sangat paham. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Nah, terus malaikat pada protes ya. Qalu, kata malaikat, "Ataj'alu fiha mayufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak." Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah berfirman, "Saya mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Artinya bahwa memang secara alami manusia itu ya punya sifat kebrutalan yang merusak, yang sukanya kelahi, konflik. Itu adalah dinamika kemanusiaan. Ya, karena memang manusia itu secara bahasa dalam Al-Qur'an kan ada 4 ya. Yang pertama basyar. Basyar itu ya makhluk fisik. Qul innama ana basyarum mislukum. Ya, kata Allah, katakanlah bahwa kamu itu ya seperti manusia, seperti kalian. Dalam surat Al-Kahfi itu ya, seperti pada kita umumnya ya Nabi itu ya perlu makan, ya perlu apa? Nikah gitu ya. Ya biasa nama manusia. Tapi di ayat yang lain manusia juga dibahasakan dengan al-insan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kalau pendapat ulama, insan ini dimensinya adalah keunggulan ya, bahwa manusia punya dimensi bukan hanya tadi fisik tapi juga dimensi spiritual. Jadi insan, makanya setelah kata insan ahsanu taqwim karena memang dimensinya berkeunggulan. Kita punya dinamika, kita punya capaian karena memang kita dibekali bukan hanya rasio hati tapi juga apa namanya kreativitas ya. Nggak kayak malaikat gitu. Kemudian yang ketiga, nas. Ya, nas itu ya memang kita pada dasar makhluk yang bertuhan. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Nah, yang keempat ini yang paling paling apa namanya? Yang membuat kita itu ya serba serba tumbuh dan berkembang gitu ya. Dalam surat Az-Zariyat ayat 22. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kita itu adalah insun gitu ya. Insun itu ya manusia secara bahasa, terjemahan di Depak gitu. Tapi sebetulnya kalau kita tarik akar katanya, insun itu lawan daripada kata jin. Jin ya tertutup, jin, jannah, janin itu tidak nampak. Lawan katanya adalah insun, berarti kita ini adalah manusia yang terbuka, yang nampak. Maka konsekuensinya ya kita akan selalu tumbuh dan berkembang karena kita adalah makhluk yang inklusif.
Nah, karena inklusif, karena terbuka, konsekuensinya masuk itu semua bisa, yang baik yang masuk, yang tidak baik yang masuk. Makanya kita perlu ya, kita perlu ilmu untuk memilah, memilih, bahkan kita perlu agama. Nah, tapi ya karena terbuka tadi banyak yang tidak punya agama akhirnya kan ya konflik, perang, akhirnya ya pengen materi, itulah yang membuat manusia itu semakin rusak karena tidak ada filter. Ya terbuka apapun ya ada dimakan. Yang ada di hadapan ya ya diselesaikan gitu ya, digaskan gitu. Itulah manusia ya. Jadi memang manusia itu dia akan terus berjalan. Apa yang ia lihat, apa yang ia dengar, apa yang ia apa saksikan itu adalah asupan semua masuk ke dalam kepala, kemudian diolah menjadi pengetahuan, ya bisa yang positif, bisa juga yang negatif. Selalu apa namanya tertarik, penasaran. Inilah hebatnya manusia. Itu kalau kita bisa ketolak luar biasa. Nah, jadi karena kita terbuka, jadi konsekuensinya semuanya bisa masuk. Dari hal yang positif termasuk yang negatif. Nah, makanya Allah berfirman, "Qala ini alamu malata alamun" tadi saya mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Berarti ya kita memang perlu agama. Atau dalam bahasa lain, agama itu adalah kebutuhan kita. Berarti apa fungsi agama? Ya untuk ya pokok kita gitu ya, sebagaimana makan gitu. Kalau kita nggak beragama, kita nggak dikasih asupan rohani, spiritual, itu berbahaya. Karena kita ini tadi sudah dijelaskan dalam bahasa Al-Insan, kita adalah makhluk yang multidimensi ya, bukan dimensi fisik. Yang hari ini kita kasih makan, kita kasih minum, tapi kita punya dimensi spiritual. Kita harus juga ngasih gizi-gizi spiritual. Kayak pengajian malam hari ini kita memahami hakikat kita sebagai manusia dari mana mau kemana, terus kita berproses berjalan itu apakah hanya begitu saja gitu ya, habis kuliah nikah, habis nikah dapat anak, habis dapat anak bingung gitu ya sekolah di mana, terus udah kayak gitu-gitu, kayaknya nggak ada tujuan, nggak ada orientasi yang ya oke jangka pendek gitu ya, tapi yang harusnya sebagai muslim kita punya orientasi jangka panjang. Rugi kita kayak manusia kalau kayak gitu saja. Nggak terasa ini, nggak lama lagi kita akan dapat undangan dari masyarakat nikah di Sportoli. Habis nikah dapat anak gitu ya. Terus anaknya nggak terasa kok sudah TK, sudah SD gitu. Ya siklus itu kayak berubah, kayak nggak ada apa namanya ya, nggak ada values. Jadi kalau begitu hidup kita tuh sayang, rugi sekali. Nah jadi pertanyaannya harus bagaimana Pak Aga gitu ya. Intinya kita perlu agama agar hidup kita itu lebih bernilai dan kita bisa betul-betul ya menjadi orang yang menjalankan perintah Tuhan tadi. Kita sebagai orang yang beribadah dan sekaligus sebagai khalifah di muka bumi. Nah, pertanyaannya apa tugas kekhalifahan itu? Ya, apa tugas kekhalifahan? Nah, jadi untuk menjalankan tugas kekhalifahan kita perlu sistem tadi. Itulah yang kita sebut sebagai agama. Nah, sekarang kita sudah sepakat kalau agama itu kebutuhan. Pertanyaannya, agama yang seperti apa? Kan banyak tuh. Ada Kristen, ada Katolik, ada Hindu, ada Buddha. Bahkan di dalam agama kita sendiri banyak sekali firqoh-firqoh gitu ya. Ada 72 golongan. Bahkan di Indonesia itu wah rame. Ada versinya Muhammadiyah, ada versinya NU, Al-Irsyad, Persis, bahkan yang lagi viral sekarang ada Salafi. Wah, yang rame itu, yang banyak juga yang tertarik dengan kajian-kajian Salafi, termasuk dari warga persyarikatan. Pertanyaannya kita harus bagaimana?
Nah, ya, jawabannya gampang. Kita kembali kepada statement saya yang di awal tadi, mari kita lapangkan dada, lapangkan hati, dan lapangkan pemikiran agar kita menjadi manusia yang terbuka. Ya, memang itulah kodrat kita sebagai makhluk yang terbuka, yang memang harus ya selalu berinteraksi dengan hal apapun, termasuk ilmu, budaya, ya, realitas ataupun values, nilai yang selalu aktif di tengah-tengah masyarakat. Nah, sehingga kita bisa menerima satu informasi yang holistik dan komprehensif. Oke, sekarang agama kayak gimana tadi agama? Ini gimana ini? Mau dua arah kah atau satu arah saja guys secara apa ini? Kalau kita kuliah kan dua arah nih ya. Kami karena ini pengajian diorama ya. Udah saya aja ya. Kawan-kawan dengarkan aja. Nanti silakan ada yang mau bertanya boleh langsung. Nah, agama yang seperti apa? Baik, di dalam Al-Quran banyak ya. Misalkan saya cerita dahulu deh, biar kita lebih termotivasi untuk beragama. Sebelum Islam datang, katakanlah dahulu abad abad 1, 2, 3 sampai 4. Itu yang menguasai dunia itu ya ada dua peradaban. Yang paling besar ya. Satu peradaban Romawi, dua peradaban Persia. Romawi ini menguasai sebelah barat ya. Meskipun mereka terbagi juga terbelah menjadi dua, ada Romawi Barat, ada Romawi Timur. Nah, Romawi Barat itu sekarang Roma. Itu kenapa kok terbelah ya? Karena satunya Romawi Persia Katolik, satunya Romawi Persia Kristen yang dahulu namanya Konstantinopel, hari ini menjadi Turki. Nah, sekarang sudah dikuasai Islam. Nah, di sebelah timurnya ada Persia yang hari ini menjadi Iran. Dahulu itu peradaban besar. Nah, Islam atau pada waktu itu sebelum ada Islam ya Quraisy, orang-orang Quraisy itu dipandang orang yang lemah, miskin. Ya kenapa? Karena memang buta huruf gitu. Nggak bisa membaca, nggak bisa apa-apa ya. Artinya nggak punya legacy, nggak punya capaian. Sebagaimana capaian yang pernah diraih oleh Romawi Barat, Timur, ataupun Persia. Jadi intinya orang-orang Quraisy pada waktu itu dianggap remeh. Ya, orang miskin lah ya. Karena mereka nggak bisa apa-apa. Nah, makanya yang menarik, kenapa Rasulullah diutus ke orang-orang Quraisy dan memang Rasulullah juga dari suku Quraisy. Gitu. Nah, silahkan nanti dibuka dalam surah Al-Jumu'ah. Ya, ada yang hafal nggak surah Jumu'ah itu? Allah mengutus seorang Rasul dari mereka di tengah-tengah masyarakat yang ummi, yang buta huruf. Nah, pertanyaannya sekarang, ya, kira-kira ini dalam pemahaman kawan-kawan ya setelah Islam datang dicerahkan oleh ya Rasulullah, apakah Islam bisa mengalahkan peradaban Romawi dan Persia? Jawabannya bisa. Kenapa kira-kira kok begitu hebat Islam menghantarkan Quraisy yang buta huruf tadi bisa mengalahkan dua peradaban sekaligus? Peradaban Romawi nggak tanggung-tanggung yang dahulu terkenal sebagai masyarakat yang berhukum. Mereka punya Injil, mereka punya ya apa namanya Injil ya, yang memang itu kuat dengan hukumnya. Makanya Romawi pada dahulu itu terkenal dengan ya peradaban hukum. Sampai sekarang banyak sekali kosakata hukum di Indonesia, meskipun katanya berkiblat kepada Belanda, tapi tetap bahasanya pakai bahasa Romawi. Nah, singkat cerita, Islam mampu mengalahkan peradaban Persia dan peradaban yang Romawi. Pertanyaannya, siapa guru orang-orang Quraisy, orang-orang Arab pada waktu itu? Ya, jawabannya Rasulullah. Jadi Rasulullah ini adalah guru yang luar biasa, ya, yang cerah dan mencerahkan dengan misi keislamannya bisa menghantarkan ya masyarakat yang jahiliyah menjadi masyarakat yang berperadaban.
Berarti kesimpulannya ya, Islam itu adalah satu sistem yang bisa menjadikan orang yang terbelakang menjadi orang yang sangat maju, bahkan bisa menjadi ya pelopor peradaban. Nah, jadi agama kita itu harusnya begitu, kawan-kawan. Jangan agama itu membuat kita buntu, membuat kita semakin eksklusif, malah kemajuan berbenturan dengan agama yang kita pahami, ya, sehingga kita tidak bisa menjadi manusia yang dinamis, manusia yang maju dan unggul, dan kita tidak bisa maksimal menjalankan tugas kekhalifahan. Oke, itu ciri agama. Menurut salah ya, silakan nanti Anda yang membantah. Ini kita mengkaji kan, mengkaji itu pendekatan yang saya pakai Maqasidus Syariah. Bisa salah, bisa benar, ya. Nah, jadi itu Islam itu ya harus bisa menginspirasi, bisa menggerakkan, bisa memajukan umatnya dari masyarakat yang tertinggal, masyarakat yang terisolasi, masyarakat yang bodoh menjadi masyarakat yang smart, masyarakat yang berperadaban, dan banyak kontribusinya terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Oke, itu agama, ya, dan itu sejarah, dan itu terbukti, ya, nggak main-main, benar, bisa Anda lihat di dalam Al-Quran dan dalam hadis, ya. Bayangkan Quraisy yang dahulu buta huruf bisa menjadi masyarakat yang berperadaban. Singkat cerita, peradaban itu bukan hanya di dalam jazirah Arab saja, tapi membentang dari timur dunia sampai barat dunia. Ya, 3/4 dunia itu dahulu dikuasai oleh ya Islam. Bahkan naik dia ke utara di Asia Tengah, ada Kazakhstan, ada Tajikistan, ya, ada Turkmenistan. Bahkan di belahan sedikit di Ukraina itu pun banyak orang-orang Muslim. Jadi Islam itu hampir menyebar ke seluruh pelosok dunia. Ya, kenapa? Ya karena memang agamanya agama yang mencerahkan, agama yang menginspirasi dan menggerakkan, dan dia adalah agama rasional, ad-dinu. Nah, itu ya agama ya kalau kita berbicara secara. Nah, agama yang seperti apa yang harus kita pahami tadi itu yang pertama memang agama yang menginspirasi, ya agama yang mencerahkan. Ya, dengan begitu nanti kita bisa menjawab tantangan zaman yang hari ini kayaknya nggak ada ujungnya, itu kita harus bisa menyesuaikan diri, beradaptasi. Nah, selama ini ya, bahwa di dalam agama itu kan kita paham ya, ada yang namanya wilayah akidah, dan itu memang secara praktikal kita nggak boleh otak-atik, itu bukan domain kita. Kita perlu pedoman kalau itu. Ya, apa itu ya akidah? Ya, kita perlu pedoman, kita perlu tuntunan, kita perlu Al-Qur'an, kita perlu hadis dari Rasulullah. Karena ini akidah, akidah itu memang sesekali susah kita cerna. Tapi kalau kita ingin berpikir bisa, tapi nggak langsung bisa ya. Karena ini akidah, keyakinan. Nah, keyakinan kita perlu pedoman, kita perlu tuntunan. Nah, ini nggak boleh kita otak-atik. Allah itu satu ya, kita nggak bisa membuktikan, kita nggak bisa langsung bertemu sama Allah. Maka ini akidah, dan ini sifatnya tajrid, nggak boleh diotak-atik. Ada yang kedua wilayah muamalah. Ya, muamalah ini yang dinamis, yang memang itu ya hak keseharian manusia. Dan dia tidak akan berhenti, selalu akan bertumbuh dan berkembang seiring dengan ya dinamika zaman. Semakin cepat zaman berjalan, semakin banyak capaian, ya itulah muamalah duniawi. Nah, tetapi dalam agama kita harus bisa menjadi landasan, ya, landasan agar bisa memacu ya kemajuan capaian itu agar lebih maksimal kemaslahatannya. Jangan sampai agama justru menghambat ya percepatan atau kemajuan daripada aspek muamalah duniawi. Jadi agama ini semuanya menjadi landasan, landasan kita bertauhid, landasan kita juga bermuamalah. Ya, menjadi motivasi, menjadi referensi. Jadi semuanya agama. Nah, singkat cerita kalau dua wilayah ini bisa kita ya bisa kita jalankan berdasarkan ya militansi keagamaan kita, maka insya Allah tugas kita sebagai abid, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, jalan. Yang kedua, wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun khalifah pun jalan.
Tugas kita ada dua, sebagai abid, orang yang beribadah, yang kedua sebagai khalifah. Oke, itu ya wilayah secara umum yang harus kita pahami. Nah, untuk memahami apa tadi agama sebagai landasan kehidupan, kita perlu ulama kan, ulama. Ya, karena Rasulullah sudah tiada. Kalau dahulu zaman Rasulullah enak, ada apa-apa tanya Rasulullah, langsung tanya, nggak ada permasalahan gitu ya, karena langsung tanya sama sumber ilmu, sumber hukum, yaitu Rasulullah. Tapi setelah Rasulullah wafat, ya beralih dia ke masa sahabat selesai di tahun 109 Hijriah, diganti dengan masa tabi'in, ya zamannya Umar bin Abdul Aziz, setelah tabi'in nanti ada Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hambali dan seterusnya. Nah, jadi untuk merawat agama sebagai sistem kehidupan tadi kita perlu ulama. Makanya sering kita dengarkan al ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris ya para nabi. Nah, jadi ulama ini yang menjaga merawat ini esensi, substansi, ya pedoman, ya tuntunan agar agama ini tetap menjadi landasan sampai bila-bila kata Upin Ipin, sampai hari kiamat. Nah, apa legasinya? Ada ilmu-ilmu, terutama ilmu agama, ada ilmu kalam gitu ya. Ilmu kalam itu apa? Ilmu tentang tauhid. Ya, ilmu tentang tauhid. Ada ilmu fikih, ilmu tentang hukum. Ya, ada ilmu apa lagi itu. Nah, secara umum kan fikih muamalah ya, banyak tentang apa itu fikih muamalah tadi ya, tentang kehidupan kita. Ada fikih siasah tentang politik, ada fikih ijtimaiyah, fikih sosial, ada mungkin fikih iktisodiyah juga ya, fikih ekonomi. Ada fikih munakahat, macam-macam banyak sekali. Oke, itu ya. Fikih. Nah, tapi untuk membangun fikih, ulama juga punya pendekatan ya. Kemarin kita sudah belajar itu ada usul fikih. Nah, di atas usul fikih nanti ada maqasidus syariah sebagai landasan ya terbentuknya hukum. Nah, ini yang saya akan bahas di sini. Sudah masuk ke sini. Ada maqasidus syariah. Nah, kenapa ini muncul? Ini dalam rangka merawat, menjaga ya keberlangsungan kemaslahatan manusia melalui nilai-nilai agama. Jadi pada dasarnya agama itu selain sebagai sistem, dia adalah sebagai benteng untuk menjaga diri kita, menjaga tugas kita sebagai manusia yang ya dibebani, ditugasi oleh Allah menjadi seorang khalifah. Maka konsekuensinya kita harus sehat, kita harus mapan secara ekonomi, ya mungkin kita juga harus intelek, kita juga harus punya generasi yang kuat untuk meneruskan tongkat estafet ya perjuangan kita. Dan kita tentu harus kuat agamanya. Nah ini, jadi ada 3 pendekatan ya. Ada 3 kebutuhan yang harus kita jaga, dan ini bukan kebutuhan loh ya, tapi ini tahapan. Kalau bisa kita pada level tersier kalau bisa ya. Ini ada level daruriyat yang paling pokok, yang kalau kita nggak penuhi level ini itu bisa berbahaya terhadap kita. Ya. Nah, level ini kan terbagi 5 ya. Ada yang menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga harta, dan menjaga keturunan. Nah, kalau bisa 5 pokok ini bukan lagi pada level yang dururi, ya kita harus naik levelnya menjadi level yang hajat. Kalau bisa pun level yang tahsiniyat, agar maksimal tugas kita sebagai khalifah dan abid di muka bumi ini. Ya. Jadi 5 ini harus kita naikkan derajatnya, kita naikkan levelnya. Misalkan agama jangan hanya pada level kita hanya tahu sholat gitu ya, tahu ya sholat sudah gitu ya. Tapi bagaimana level sholat ini, misalkan naik dia pada level hajat, menjadi sholat yang sholat yang banyak lah ya, jamaahnya lengkap, terus sholat nawafilnya, sholat tahajudnya. Nah kalau bisa bukan hanya pada level hajat, ya kalau bisa juga pada level yang tahsiniyat. Sholatnya oke, lengkap semua, dan dia berdampak terhadap keseharian kita. Oh, ini level tahsiniyat ini. Makanya ada sholat apa namanya itu ya.
Yaitu al-ma'un itu sebetulnya levelnya hierarkinya tahsiniat gitu. Bahwa hilulil musholin itu. Jangan sampai kita sholat hanya sekedar sholat tapi tidak berdampak untuk membantu sesama. Bahkan kita ria kan. Alladzina hum yuraun wa yamnaun al-ma'un. Nah, jadi ini yang harus kita kembangkan kawan-kawan. Jadi di dalam diri kita ini 5 pokok ini yang harus kita jaga. Satu, agama. Kenapa agama? Ya agama inilah yang membuat kita semakin terarah. 2 ya akal, 2 jiwa ini ya hifdzun nafas. Ya bagaimanapun kita ini harus menjadi manusia yang sehat. Jiwanya sehat, rohaninya ya. Kemudian menjaga akal agar kita bisa memahami saja dengan akal, kita tidak bodoh, kita bisa beradaptasi, kita bisa ya apa ya memahami lah segala realitas yang terjadi. Kemudian ada hifdzul mal dan ada hifdzun nas dalam menjaga generasi. Nah kawan-kawan, meskipun ini nampaknya sejajar, tapi dari 5 perkara ini yang paling pokok ya tetap agama. Ya kenapa? Karena insya Allah nih ya, kalau kawan-kawan beragamanya betul, 4 perkara setelahnya ini akan menjadi betul semua. Karena agama yang menjadi ukuran. Kenapa? Karena dalam paradigma kita agama ini adalah pondasi landasan di mana kita berpijak. Rusak tempat pijakan kita maka rusak semuanya. Misalkan begini ya, jiwa kita, oke, kita sehat tapi kita nggak sholat. Kayaknya biasa saja ya, tapi sebetulnya ada satu dimensi yang kurang. Kita ini adalah manusia yang minimal 2 dimensi tadi. Oke, kita sehat, kita makan, tapi kita nggak sholat. Ada gizi yang kurang, ada asupan yang kurang, karena kita nggak beragama. Padahal kita ini adalah makhluk yang bertuhan. Ya begitu juga dengan akal, meskipun profesor, wah luar biasa ilmunya, ya publikasinya banyak. Tapi kalau nggak beragama, yakin itu, ya banyak yang nggak halal publikasinya itu. Ya hanya ngejar target, nah macam-macam. Karena agama jadi nggak barokah kalau bahasa agamanya ya. Begitu juga dengan mal, wah kalau sudah nggak punya agama, bisa menghalalkan segala cara itu agar bisa menjadi kaya. Ya, tapi kalau dengan agamanya betul, insya Allah kita bisa menjadi kaya. Ya, kalau agamanya kita betul, kita akan terasah otak kita. Makanya dahulu kawan-kawan silahkan dibaca nanti ya. Ini ada satu buku yang sudah dilepas, sudah boleh dibaca. Dahulu disimpan nggak boleh dibaca selama 75 tahun. Buku apa itu? Ini hasil riset dari penjajah Belanda dan Inggris yang ada di seluruh dunia negara jajahan. Mereka pernah riset, kenapa orang Islam itu kuat-kuat pada waktu itu? Kok sampai berkuasa 3/4 dunia? Kuat sekali. Kesimpulannya, orang Islam kuat, 1 karena bahasa Arab, 2 karena agama. Jadi kalau dua hal ini itu dihilangkan dari masyarakat Muslim, yakin Muslim itu akan menjadi lemah selemah-lemah. Nah, kenapa Pak bahasa Arab? Nah, bahasa Arab ini kan memang bahasa agama. Kalau kita nggak paham bahasa, ya kita nggak bisa memahami agama. Kayak sekarang kan viral tuh. Wah, lagi dikritik habis-habisan itu karena masalah bahasa sebetulnya. Ya, saudara kita mengkritik wah gara-gara menyebutkan bahwa surah Asy-Syu'ara itu adalah surah pemusik. Ya padahal simpel sebetulnya ya. Ya, memang di dalam bahasa Arab itu ya suara kan sya'run. Sya'run salah satu kata ya yang maknanya adalah juga musik gitu. Makanya dalam bahasa Arab musik itu ada 5. Satu ada al-hida, ada al-gina, ada as-sama, ada az-zafuf ya, zufuf, dan yang terakhir ada asaru. Saru itu ya syair. Syair itu juga artinya pemusik. Nah, karena berbeda persepsi, satunya memahami syair itu ya versi bahasa Indonesia, ya akhirnya ribut gitu. Seolah-olah merubah nama surah, padahal tidak. Itu hazanah pemikiran saja. Bayangkan begitu luar biasanya bahasa itu sampai membuat orang itu berdebat. Ya, hanya gara-gara bahasa. Jadi kalau kita ingin memahami agama ya harus paham betul bahasa Arab itu. Kalau kita nggak paham bahasa Arab ya susah. Begitu juga dengan agama. Agama itu coba kalau kawan-kawan belajar agama. Wah ke pondok itu suruh menghafal struktur-struktur bahasa Arab. Dari
harokatnya. Jadi kita disuruh bukan hanya menghafal ya, tapi menelaah, mengkaji posisinya di mana, itu menjadi orang pintar itu agama. Jadi insya Allah kalau agamanya itu kuat, yang lain itu gampang. Intelektualitasnya gampang di-upgrade, diasah kalau agamanya kuat. Jiwanya tambah lagi, dia akan semakin terbuka, dia akan semakin halus jiwanya kalau dia beragama. Keturunannya jelas, keturunannya akan menjadi anak yang soleh-solehah. Kan diajarkan di dalam agama itu doa-doa agar kita punya generasi yang soleh-solehah. Dalam surah Al-Furqan itu misalkan ya Allah hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wah, luar biasa itu. Allah hab lana min azwajina wa dzurriyyatina. Wah, kita meminta agar keturunan kita itu menjadi pemimpinnya orang-orang soleh. Ya, takwa soleh saja sudah bagus ya, apalagi kalau anak kita menjadi pemimpinnya gitu, luar biasa. Tapi yang menarik di sini kawan-kawan, agama memerintahkan kita kalau kita ingin menciptakan masyarakat yang soleh-soleh berangkat dari rumah dulu. Nah ini pelajaran dalam doa tadi. Makanya dalam bahasa itu kan Allah maha min azwajina, azwajina itu ya pasangan kita harus berbaik dahulu. Ayahnya baik, ibunya baik. Kalau ayahnya baik, ibunya baik, insya Allah anaknya baik. Dari mana itu ilmunya? Dari agama. Itu tentang ilmu generasi. Bahkan anak-anak kita harus menjadi leader besok. Leader siapa? Leadernya para orang-orang soleh. Orang soleh aja, masyarakat soleh aja sudah luar biasa kan? Apalagi yang menjadi pemimpinnya adalah anak-anak kita. Allahumma hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Lil muttaqina imama, bagi orang-orang yang bertakwa itu menjadi imam. Bayangkan. Luar biasa agama ini. Ya, begitu juga dengan harta kan banyak cerita. Sahabat Nabi itu kaya raya, kayaknya luar biasa karena setelah masuk Islam kayak Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan saking kayanya 50.000 triliun ya duitnya hari ini ya. Orangnya sudah tiada 1445 tahun yang lalu. Masih punya rekening, duitnya masih banyak. Nah, kita ini orangnya masih ada, punya rekening, duitnya nggak ada. Itu ya bedanya kita dengan sahabat Nabi. Kualitasnya beda. Jadi kawan-kawan, inilah agama kita yang mengajarkan bahwa ya kalau kita ingin bahagia, kalau kita ingin sukses, kembali kepada agama. Karena basic kita itu ada 3. Oke, secara sosial kita ya basic kita kampung halaman. Secara psikologis basic kita adalah rumah. Secara spiritual basic kita adalah agama. Maka nanti Lebaran jangan sampai nggak pulang kampung. Ya, saya Lebaran harus pulang kampung. Saya meskipun jauh naik mobil sih. Saya nggak ada subsidi dari Prodi. Kalau ada subsidi, alhamdulillah. Ya, saya harus balik. Dari Allah Pak, kan birrul walidain Pak. Iya, birrul walidain ya, luar biasa. Kayaknya saya harus balik mudik saya, karena itulah basic kita ngecas hidup kita itu. Kalau kita ada masalah, back to basic. Apa basic kita? Secara spiritual agama, secara sosial itu kampung halaman, secara psikologi itu rumah kita, baiti jannati. Kita ketemu ibu, ketemu adik, ketemu kakak, wah luar biasa. Ya, nah ini agama kawan-kawan. Ya, jadi kalau kita beragama luar biasa. Ini selesai masalah kehidupan. Ya, selesai masalah kehidupan. Nah, apalagi tujuan daripada maqasid syariah ini kan kemaslahatan. Ini kemaslahatan tuh macam-macam. Dalam konteks diri kita ya kita menjadi orang yang bahagia, itu maslahat. Dalam konteks ekonomi ya sejahtera. Dalam konteks politik ya mungkin keamanan, ketertiban, ya. Dalam konteks dunia mungkin peradaban. Jadi kita perlu yang namanya agama sebagai basis peradaban. Kita perlu agama sebagai dasar kesejahteraan. Kita butuh agama sebagai modal kebahagiaan. Wah, luar biasa. Enak kalau udah beragama itu tenang gitu ya. Ya adem.